Kembali lagi di praktikum analisis data 1, kali ini pertemuan ke-8. Jadi pertemuan ketiga setelah UTS. Materi kita hari ini adalah data random, sama dengan materi pada kelas analisis data eksplorasi, tetapi materi hari ini berfokus untuk web scraping. Artinya bagaimana kita dapat mengambil data atau menambang data dari halaman web. Tapi yang dilakukan ini masih yang berupa yang basic atau yang sederhana. Nah, ini materi kita hari ini. Pertama, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai operator pipes. Jadi ini adalah perintah operator yang akan banyak kita gunakan pada praktikum kali ini. Operator pipes ini fungsinya yaitu untuk menggabungkan beberapa perintah. Biasanya ini operator digunakan pada beberapa package, tetapi yang paling terkenal mungkin package deployer itu banyak sekali menggunakan operator ini. Nah, ini contohnya dalam gambar pertama, kita bisa lihat bahwa saya punya vektor data 1, 2, 3. Kemudian ketika saya ingin mencari rata-rata, yang paling basic digunakan, yang paling sering digunakan adalah menggunakan min A ini. Nah, yang paling sering digunakan adalah menggunakan min A. Tetapi operator pipes itu mengubah yang paling basic dari min A itu menjadi A pipes min A. Nah, perhatikan contoh di bawah ini, teman-teman. Data iris, seperti yang sering kita gunakan, data ini punya beberapa variabel. Nah, kita akan menghitung ini menggunakan perintah defaultnya. Rata-rata irisnya itu menggunakan min, kemudian iris dolar sepalen, jadi panjang sepalen. Didapatkan nilai rata-ratanya sebesar 5,8. Kemudian bagaimana operator pipes bekerja? Jadi untuk menggunakan operator ini didefinisikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan, iris ini, kemudian digunakan pipes, baru menggunakan perintah min. Artinya nanti perintah pipes ini sebetulnya akan mempermudah satu data ini diberikan beberapa fungsi. Jadi nanti setelah min mungkin bisa diberikan pipes lagi untuk perintah-perintah selanjutnya. Nah, itu juga yang akan kita lakukan pada saat web scraping nanti. Nah, ini sebagai teori dari operator pipes-nya. Jadi saya punya fungsi f, AX, ada argumen A, kemudian ada argumen X, dan ada juga fungsi G, argumennya B, dan argumen Z. Yang ini. F, AX, kemudian G, argumen B, dan Z. Nah, ini adalah fungsi defaultnya seperti ini, tapi bagaimana cara menulis pipes-nya? Ini didefinisikan dulu A-nya ke depan, di pipes, baru ke perintahnya, fx. Sama juga dengan ini, berarti ininya ke depan, B-nya didefinisikan terlebih dahulu, kemudian pipes, dan diberikan perintah gz. Dapat dilihat bahwa A adalah argumen pertama untuk fungsi f. Nah, ini. Dan B adalah argumen pertama untuk fungsi gz. Ini adalah gambaran bagaimana antara default dan juga operator pipes. Nah, seperti ini. Kemudian, ada dimisalkan objek A memiliki argumen pertamanya ini fungsi fx. Jadi, dituliskan A pipes fx. Kemudian, hasil dari A pipes fx dijadikan argumen pertama dari fungsi G. Jadi disambung dengan fungsi G Z ini. Dengan kata lain, B sama dengan A pipes fx, sehingga B pipes gz. Dipisah bisa, tetapi dilangsungkan seperti ini bisa. Nah, dilakukan dengan urutan seperti ini. Jadi, ini nanti akan menghasilkan satu rangkaian hasil. Begitu. A-nya diberi 2 perintah. Itu penjelasan dari operator pipes. Nanti teman-teman akan lebih mengetahui atau lebih jelas mengenai fungsi ini ketika kita sudah terjun langsung ke datanya. Sudah terjun langsung
ke proses asli. Kalau ini hanya gambaran awal, mungkin teman-teman masih bingung, nggak apa-apa. Nanti ketika kita sudah masuk ke data, insya Allah bisa lebih jelas. Nah, setelah operator pipes, ini juga yang perlu dipersiapkan. Teman-teman perlu untuk memasang ekstensi selector gadget. Ekstensi ini, alamat webnya di sini. Ini fungsinya untuk dengan mudah kita dapat memilih komponen mana yang akan kita salin kode URL-nya. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan untuk yang, nah ini sudah ada Chrome Web Store. Kemudian Chrome Web Store ini jadi fungsinya kita untuk bisa memasang ekstensi pada Chrome kita. Kebetulan di saya ini sudah terpasang, nanti selector gadgetnya tampilannya seperti ini. Tapi ini nanti teman-teman ikutin langkah ini, jadi nanti sudah masuk ke toko Chrome-nya untuk kita bisa memilih fitur-fiturnya. Kemudian di sini pilih selector gadget. Nah, ini yang kita akan gunakan yaitu selector gadget. Dipilih karena saya sudah memasang di Chrome saya, jadi fiturnya di sini tulisannya hapus dari Chrome. Tetapi kalau teman-teman baru atau belum menginstal, nanti tulisannya pasang di Chrome. Nah, teman-teman silahkan pasang. Kemudian untuk memudahkan nanti setelah pasang di pin. Jadi nanti di sini di halaman ini extension, ini teman-teman pin yang seperti ini tandanya. Ini saya ada line, misal contoh diberikan ini nanti lainnya muncul atau saya copot. Jadi untuk selector gadgetnya silahkan pin di materi pertama adalah import data dari direktori kita ke environment R atau ke directory R. Di sini pertama, sebelum kita mengimport, kita harus tentukan dulu working directory-nya menggunakan fungsi setwd ini. Di sini, di tempat ini harus menyimpan file-file yang akan kita import ke directory R. Untuk halaman punya saya ini masih kosong, tandanya belum ada file apapun yang dimasukkan ke R ini. Dan saya sudah mengirimkan 3 file untuk teman-teman dapat pelatihan import data. Di situ saya kirimkan file CSV, teks, format TXT, dan Excel. Sekarang kita mulai dari file CSV. File yang saya punya itu nama filenya bwt. Jadi di sini tetap kita anggap namanya supaya mudah, bwt. Kemudian gunakan fitur read. Di sini read.csv, kemudian masukkan file, nama file yang akan kita import. Nah, gunakan header. Headernya intro. Nah, kemudian kita coba run. Nah, ini sudah masuk. Jadi filenya ini ada 189 observasi dan 12 variabel. Untuk melihat file awalnya, kepalanya gitu ya, headnya kita menggunakan fungsi head dari filenya. Nah, ini. Jadi di sini ada urutan, ada ID, kemudian ada kategori rendah, umur, dan lain-lain. Nah, ini untuk file CSV. Selanjutnya, ini untuk file yang teks, sama kita beri nama yang sama, bwt2 ini, kemudian beri tulisannya, ini fungsinya read table. Table text sama headernya true, kemudian separator yang digunakannya ini dalam bentuk koma. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, itu sama ya.
ada 118 observasi dari 12 variabel. Kalau kita lihat datanya pun, nah ini sama dengan data yang di atas. Selanjutnya, masih dengan file yang isinya sama tetapi formatnya berbeda, jadi kita beri nama lowbwp3 untuk yang Excel. Jadi di sini, kalau Excel ini kita install dulu package. Jadi ada package yang harus digunakan untuk membaca file. Ini sebenarnya salah satu cara dari membaca file Excel. Saya tidak sebutkan semua cara, tetapi salah satu cara menggunakan package read XL. Kemudian install package. Karena saya sudah menginstal filenya, maka tinggal langsung di-run saja library-nya. Library read Excel-nya di-run. Berhasil. Kemudian lowbwt3 ini menggunakan fungsi read Excel. Nah, seperti ini. Dituliskan namanya, filenya namanya lowbwp.xlsx. Teman-teman perhatikan untuk file Excel ini jangan sampai salah karena ada yang XLS, ada SLX, XLSX gitu. Ada beberapa file Excel, jangan sampai keliru. Nah, kemudian di-run maka ketiga filenya sudah masuk dan datanya sama. Jadi kita gunakan fitur head. Nah, ini datanya sama, bentuknya ini table. Table ini juga bentuk dari data frame. Jadi sama saja. Nah, sekarang kita akan coba baca CSV-nya menggunakan CSV yang sudah tersedia di halaman. Untuk data CSV dari web, yang berasal dari web, saya gunakan, di sini coba saya gunakan data dari GitHub. Ini adalah Seaborn Data, jadi di sini adalah master file untuk data-data CSV yang lumayan sering digunakan untuk latihan-latihan analisis. Contohnya di sini ada data iris yang sering sekali kita gunakan. Nah, di sini ada data-data, banyak sekali data CSV. Untuk pertemuan kali ini, saya coba gunakan data Titanic. Jadi kita klik Titanic CSV. Nah, ini adalah data yang akan kita masukkan ke direktori R. Kemudian bagaimana caranya? Jadi untuk bisa mengambil data ini, teman-teman harus menggunakan raw data. Jadi bukan bentuk yang seperti ini, tapi teman-teman klik raw. Nah, ini adalah bentuk yang dibutuhkan untuk bisa data diambil dari halaman web, data CSV yang diambil dari halaman web. Sudah mendapatkan raw-nya ini, teman-teman klik dari alamat webnya, kemudian di copy, nanti kita masukkan ke sintaks R-nya. Di sini kita akan langsung memasukkan itulah data web ini menggunakan fitur read CSV. Di sini dimasukkan, tadi dipaste halaman yang sudah kita copy, kemudian kita run. Berhasil, maka data Titanic tadi sudah masuk ke direktori kita dengan nama data web. Kemudian coba kita lihat datanya. Nah, ini adalah data dari file CSV yang tadi import langsung dari website. Selanjutnya, setelah kita membaca data CSV langsung dari web, selanjutnya adalah kita akan membaca data dari halaman web atau membaca data dari HTML. Untuk membaca data dari halaman web atau dari HTML,
Kali ini saya akan menggunakan contoh yang sama yang diberikan oleh Pak Kudus di pertemuan kuliah kemarin. Jadi menggunakan halaman Wikipedia, halaman Liga Sepak Bola Indonesia, dan kita akan mencoba mengambil data tabel dengan cara yang sedikit berbeda dari yang digunakan oleh Pak Kudus. Di sini sudah ada beberapa tabel yang dapat kita ambil. Nah, untuk cara yang digunakan Pak Kudus, ini menggunakan inspect, kemudian teman-teman di sini memilih sendiri di poin mana tabelnya ada, begitu. Tapi hal ini memang punya kekurangan, artinya kita yang masih baru belajar, yang masih belum terbiasa, pasti akan sedikit kesulitan untuk mencari poin di mana tabel kita ada. Begitu. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan dua cara untuk bisa mengambil tabel. Di sini saya masuk ke halaman konsol, di sini kosong, kemudian nanti kita akan kopikan ada satu sintaks yang digunakan hanya untuk mengumpulkan URL dari tabel saja pada halaman web ini. Ini adalah sintaks yang digunakan untuk dua, yaitu untuk bagaimana kita dapat mengumpulkan tabel dan dapat mengumpulkan list. Dan untuk data tadi, kita akan menggunakan sintaks ini yang di atas. Jadi, menggunakan query selector all table. Nah, ini sintaksnya, di-copy dan dimasukkan ke halaman konsol. Di halaman konsol, ini bersih, kemudian di sini kita akan paste kode yang kita gunakan untuk mengumpulkan URL seluruh tabel pada halaman web ini. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini hanya akan ada tersaji URL dari tabel saja. Tinggal kita pilih tabel mana yang akan kita gunakan. Jadi cara ini akan mempermudah teman-teman untuk memilih kontennya. Karena kan pasti panjang banget ya, apalagi untuk halaman web yang panjang, pasti juga URL-nya akan lebih panjang lagi. Nah, kita akan pilih tabel seperti contoh kemarin, tabel yang digunakan adalah yang tabel ini. Coba kita lihat, ini ada di sini adalah tabel ke-6. Jadi teman-teman gunakan di tabel ke-6 ini. Nah, kodenya adalah ini. Setelah itu, kita akan copy alamat ini, klik copy, pilih copy expert. Klik copy expert ini untuk mendapatkan halaman expert dari URL ini. Nah, kemudian kita akan pastekan di halaman R. Di halaman R, sebelumnya kita aktifkan dulu package RFS. Untuk membaca data dari halaman HTML, kita menggunakan package RFS ini. Jadi di library, untuk teman-teman yang belum punya, silahkan menggunakan install package. Tapi karena saya sudah ada, jadi saya tinggal memanggil package. Nah, setelah ini, teman-teman, path-nya kita pastekan dulu. Nah, ini adalah path-nya tadi. Sebelum itu, kita harus pertama itu mendefinisikan halaman web yang akan kita ambil datanya. Jadi misalkan kita beri nama, di sini Liga, itu adalah alamat dari Wikipedia yang Liga Sepak Bola tadi. Nah, ini adalah alamat yang akan digunakan untuk kita mengambil data. Kemudian kita run, itu untuk alamatnya. URL telah ditentukan, maka kita akan membuat program untuk mengambil tabel tersebut. Jadi pertama,
Kita gunakan liga, pipes, kemudian gunakan grid, HTML, gunakan grid HTML, kemudian berikan operator pipes. Kembali dan gunakan HTML nodes. Nah, selanjutnya kita copy expect yang tadi sudah kita cari di halaman web, kita copy di sini. Kemudian beri operator types lagi. Dan karena kita akan menarik tabel, maka kita gunakan HTML table dengan fill. Jadi fillnya itu true. Sudah seperti ini, coba kita run. Nah, maka Liga 1 ini sudah masuk ke list, dan untuk membuat data frame maka kita buat nama klasemen, kemudian Liga 1. Ini untuk mendefinisikan sebagai data frame dari Liga 1. Nah, sudah di sini masuk klasemen. Coba kita klik. Nah, di sini sudah ada data kita tadi sesuai dengan tabel, yaitu mengenai timnya. Di sini sama dengan data dari web. Nah, untuk selanjutnya, cara lain mendapatkan tabel ini, kita kembali ke sintaks kita. Sedikit berbeda, jadi kalau untuk URL ini sama, masih menggunakan yang ini, tetapi kita akan menggunakan nodes yang berbeda. Kalau di sini menggunakan expect, kalau kali ini kita tidak akan menggunakan expect-nya. Jadi kita coba buat Liga 2. Ini adalah Liga, diberi operator types. Kemudian sama, yaitu read HTML. Berikan types juga. Nah, ini HTML nodes. Ini berbeda. Jadi HTML nodes ini akan menggunakan selector gadget. Jadi kita pindah dulu ke halaman web. Di halaman ini kita akan menggunakan selector gadget. Nah, ini diklik, gunanya apa? Jadi selector gadget ini akan dengan mudah melihat, akan dengan mudah memberikan kita path dari konten yang kita klik. Jadi di sini misalkan saya di sini klik judul, maka saya akan mendapatkan path-nya di bawah sini, first heading. Nah, kali ini kita akan mendapatkan path-nya, path dari tabel kita tadi, tabel yang ini. Nah, seperti ini. Teman-teman pastikan kursor yang dipilih itu yang paling tepat. Jadi kalau ini kan tidak tepat, ya kalau klik di sini, nah kurang tepat. Jadi cari path yang betul-betul path yang melingkup seluruh dari bagian tabel. Ini bukan, nah ini sebentar. Nah, ini dia. Teman-teman klik ini, maka ini adalah path-nya. Coba di sini ternyata ada 8 yang terpilih, maka kita harus membersihkan, diklik lagi yang ini tandanya kita, jika tandanya merah itu kita menolak konten tersebut untuk terbawa. Jadi yang tandanya merah ini tidak terbawa, tapi yang tandanya hijau ini terbawa. Dan kita lihat di tombol clear, itu ada satu tandanya, hanya ada satu konten yang terbawa pada path ini. Jadi tandanya tabel kita ini sudah diklik dengan baik, tidak terbawa dengan tabel-tabel lain. Sudah seperti ini, kita klik path-nya ini, kita copy. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silahkan yang masih kesulitan ini untuk mencari path-nya, posisikan lagi, cari-cari posisi yang betul-betul bisa melingkup seluruh dari
tabel ini. Oke ya, kali ini kita akan masuk ke halaman R. Nah, tadi kita copy di HTML notes di sini. Kita beri tanda kutip, kemudian kita paste di sini. Kita beri lagi operator pipes untuk mendefinisikan bahwa ini adalah tabel. Jadi menggunakan HTML table sama diberikan field-nya ini didefinisikan true. Nah, coba kita run. Nah, berhasil. Di sini Liga 2 sudah masuk ke dalam list. Kemudian kita definisikan sebagai data frame sama fungsinya dengan yang pertama. Jadi di sini kita copy aja masuk ke Liga 2. Nah, oke, kita sudah punya klasemen 2. Maka coba kita lihat klasemen 2 isinya seperti apa. Nah, sama ya. Ini klasemen 2, ini isinya sama dengan konten pada klasemen pertama di sini. Sebelumnya kita sudah melakukan pengambilan data dari halaman web dan datanya berbentuk tabel. Tapi kali ini kita akan mencoba mengambil data dari halaman web dan tidak berbentuk tabel, jadi berbentuk kalimat, berbentuk kata, ataupun berbentuk angka. Di sini saya akan menggunakan website imdb.com, jadi di sini berisi mengenai film-film. Nah, di sini adalah daftar dari film drama yang dari ratingnya tertinggi. Nah, seperti ini datanya. Ada judul, kemudian juga ada judul dari setiap film, tahun rilis, dan lain-lain. Kemudian kita akan melakukan penambangan data secara sederhana dari halaman web ini. Dari halaman web tadi, teman-teman silahkan untuk mengkopikan halaman web. Kemudian kita buat di sini fungsi imdb dengan read HTML dan alamatnya kita copy. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya, halamannya di copy, kita akan mencoba menarik judul dari halaman web tersebut, gunakan imdb, kemudian diberikan types, kemudian HTML notes. HTML note karena hanya untuk satu, jadi kita gunakan note dulu. Nah, di sini kita siapkan tempat. Setelah itu, kita kembali ke halaman web tersebut. Di sini kita pilih selector gadget lagi, kemudian kita pilih ini bukan, kita pilih judulnya saja, judul awalnya saja. Nah, kita pilih judulnya saja, tidak ada bagian lain. Setelah itu maka kita copy headernya ini untuk kita paste di R. Paste di HTML notes. Karena kita akan mengambil teks, maka kita akan beri types kembali, kemudian pilih HTML teks. Ini sudah cukup, kita coba run. Oh, sorry, ininya belum di-run. Yang pertama harus di-run terlebih dahulu yang imdb-nya. Nah, berhasil, baru kita coba mengambil halaman judul. Nah, judulnya sudah terambil. Ini feature film, rating count, sort by IMDb rating descending. Selanjutnya kita akan coba mengambil judul yang pertama. Jadi IMDb, siapkan sintaksnya HTML notes. Kemudian kita kembali ke halaman web IMDb. Untuk mengambil judul awal, kita
gunakan kursor di sini. Nah, judul ini saja yang kita ambil, kita klik, kemudian kita klik bagian kuning lain yang tidak kita butuhkan. Nah, seperti ini, kemudian ini. Dan ini juga. Nah, maka hanya satu judul saja ini yang kita butuhkan. Kemudian kita copy path ini untuk dipastekan dalam notes. Dipaste di sini, kemudian kita beri pipes, yaitu HTML text. Nah, seperti ini. Sekarang, nah, the Southern Redemption. Benar nggak tuh saya spellnya? Selanjutnya coba kita akan ambil sinopsis pertama. Kita akan coba ambil sinopsis yang pertama. Jadi ini kita coba scraping sederhana ya. Dari halaman web ini, satu persatu kita coba. Nah, disiapkan juga HTML notes. Kemudian kita masih gunakan yang sama, selector gadget untuk sinopsis. Nah, ini diklik. Nah, di sini banyak tanda kuning. Coba kita klik yang lain untuk menghapus. Tandanya kita hanya memberikan tanda pada yang kuning awal. Ini di warna hijau. Sudah mendapatkan kodenya, kita klik kemudian kita paste di halaman notes. Diberikan HTML text. Kemudian kita run. Nah, maka akan didapatkan di sini tadi yang kita beri tanda, yaitu sinopsis dari filmnya. Itu untuk yang sederhana, dan selanjutnya kita akan membuat satu data frame yang komponennya kita ambil secara terpisah. Jadi nanti komponennya komponen-komponen teks yang kita akan kumpulkan menjadi data frame. Untuk membangun data frame yang kita akan buat pertama adalah nama. Ini akan berisi judul dari setiap film yang ada pada halaman web tersebut. Jadi menggunakan fungsi tadi IMDb, kemudian menggunakan HTML notes. Nah, nanti kita akan isi HTML notes ini dengan URL dari judul-judul tersebut. Pada halaman ini sekitar ada 1-50, berarti ada 50 judul yang kita akan ambil 50 judul tersebut untuk masuk ke list kita. Jadi di sini masih menggunakan selector gadget. Nah, kemudian pilih judul ini. Kita klik judulnya. Nah, di sini kita yang warna kuning ini adalah konten-konten yang terpilih, tetapi tidak semuanya karena kita hanya akan mengambil judulnya saja, maka kita coba klik sini untuk menggagalkan konten ini. Nah, kemudian maka yang berwarna kuning ini hanya judul-judulnya saja. Nah, itu sudah. Di sini pun ada 50, maka sudah betul ya. Sudah betul seperti ini, kita klikkan kodenya saja ke halaman ini. Nah, ini kemudian kita berikan pipes untuk HTML teks. Sekarang kita akan mengambil teksnya. Seperti ini, coba kita run. Nah, berhasil. Coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dia di kolom konsol. Ini ada 50 judul yang sudah terambil dari judul pertama sampai judul ke-50. Setelah judulnya, kita akan mengambil data tahun film tersebut.
kita hanya akan menggunakan data tahunnya saja di samping judulnya ini. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. Kita klik, ternyata ini nomornya ikut. Jadi kita klik untuk tidak mengikut sertakan nomor tersebut. Ini juga diklik. Nah, kita lihat ini yang tanda kuning itu sudah pas ya, hanya di tahunnya saja. Nah, ini. Teman-teman cek lagi, takutnya ada konten yang ikut terbawa. Dan untuk membantu, coba lihat di sini ada 50 data, berarti tandanya sudah lengkap. Kita copy saja code-nya. Kita buat tahun. Menggunakan notes. Kita paste yang tadi, dan jangan lupa HTML5. Nah, coba kita lihat hasilnya. Bisa. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah tahun-tahun rilis dari ke-50 film tersebut. Setelah tahun kita akan mengambil data rating dari film-film tersebut. Untuk rating, kita akan mengambil nilai yang terletak dekat dengan bintang. Jadi ini adalah nilai rating yang akan kita ambil. Masih menggunakan selector gadget, kemudian kita arahkan pada rating ini. Nah, di situ kita lihat, sudah hampir ratingnya saja, tapi di atasnya ini ada yang ke bawah. Nah, kita lihat ke bawah, cek kembali, betul ya, hanya nilai ratingnya saja yang ada tanda kuning. Di sini juga hanya 50, tandanya sudah betul. Nah, kita copy path ini ke notes-nya. Kita buat rating. HTML notes, masukkan path yang tadi. Pipes kembali. Dan ini diberikan tanda teks. Sekarang, nah berhasil. Coba kita lihat nilai rating. Nah, ini adalah rating untuk ke-50 film tadi. Dari yang tertinggi memang saya urutkan, ratingnya 9,3, sampai terendah ini ada 8,4. Setelah rating, kita akan mengambil sinopsis setiap film untuk kita buatkan list dalam program R ini. Caranya sama dengan variabel-variabel sebelumnya. Ini adalah rating yang akan kita ambil. Nah, ini untuk setiap film kita akan, bukan rating, sinopsis. Sinopsis untuk setiap film ini kita akan ambil. Menggunakan masih menggunakan apa namanya? Selector gadget. Nah, saya lupa selector gadget. Nah, kemudian pilih di bagian ini. Warna kuning kita klik. Nah, ini banyak sekali kuning yang konten yang diberi label kuning kita bersihkan, jadi klik untuk tanda yang tidak kita butuhkan. Nah, kita lihat ke bawah, sudah semua, hanya bagian sinopsisnya saja ya, tandanya ini sudah betul. Kemudian kita copy path ini ke halamannya. Nah, kita akan buat sinopsis dari seluruh film. Ini, kemudian dari HTML text. Nah, itu berhasil. Kita lihat. Wah, sinopsis ini lumayan panjang ya, kalimat.
Nah, ini dari film 1, yang ini sampai film 50 sudah masuk. Setelah sinopsis, kita akan mengambil data director. Atau kalau film itu Indonesianya, director itu, aduh kayak Hanung Bramantyo itu apa namanya? Saya malah jadi lupa. Nah, sekarang kita masuk ke webnya lagi ya. Director itu, pengacara, director itu sutradara, astagfirullahaladzim. Nah, kita lanjutkan. Kita akan mengambil direkturnya saja. Nih, ada untuk film pertama ini ada Frank Darabont, kemudian yang kedua ini ada Francis Ford Coppola. Kita hanya akan mengambil direkturnya saja. Caranya sama, menggunakan ini, kemudian, nah, pilih direkturnya saja, diklik. Wah, ini kan banyak sekali konten yang menjadi warna kuning, teman-teman klik untuk meng-cancel mereka. Nah, ini juga di-cancel. Coba kita lihat. Ini di-cancel. Oh, sorry. Ini di-cancel. Apa lagi yang mesti di-cancel? Sepertinya banyak ya. Atau enggak, saya ulangi lagi caranya. Karena banyak sekali ini. Ini tidak. Starsnya tidak. Ini tidak. Nah, ini ya. Ini sudah kita lihat. Yang warna kuning, ini hanya ada pada direkturnya saja. Oh, ini tidak. Kita lihat ke bawah. Nah, sudah ya. Sudah betul, ada 50 data. Maka kita copy ke notes-nya. Kita buat directornya. Nah, ini menggunakan masih sama yaitu HTML notes. Nah, sudah berhasil. Kita lihat. Nah, ini adalah director untuk ke-50 film tadi. Kita sudah punya. Jadi di sini sekarang kita sudah punya nama, tahun rilis, rating film, sinopsis, dan juga sutradara. Dan variabel terakhir ini lumayan lebih kompleks cara membuatnya, yaitu link. Jadi kita akan menyertakan link dari setiap film. Untuk link, ini kita akan melihat dulu komponen dari IMDb HTML Notes ini. Yang dari masing-masing judul, kita lihat. Nah, ini teman-teman adalah isi dari IMDb HTML Notes-nya. Jadi ini adalah notes untuk setiap judulnya. Berisi harus sama dengan titel. Nah, ini ada judulnya. Kemudian coba kita perhatikan halaman webnya. Nah, ini adalah link untuk film pertama. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah link untuk yang pertama. Coba kita copy untuk melihat bagaimana link ini terhadap tadi notes dalam judul. Nah, ini adalah contoh dari link film yang pertama. Kita bisa lihat ini dengan notes yang ada di pertama. Nah, ternyata link ini ada di notes yang pertama. Nah, nilainya ini nilai titel PT-nya 0101 ini sama. Nah, bagaimana sekarang kita membuat linknya? Maka dari itu, link ini kita akan gunakan dari judul.
Jadi kita sampai mendapatkan judulnya. Kemudian setelah itu kita gunakan, karena di sini ada href, maka kita gunakan HTML atribut. Jadi atributnya ini kita gunakan yang href ini sesuai dengan tadi yang sudah kita dapatkan dari nama, kemudian kita beri pipes lagi. Nah, selanjutnya pastikan link utama dari film tersebut. Kita kan dapatnya dari website IMDb. Sorry. www.imdb.com. Nah, ini website utamanya. Kemudian kita beri titik dan tidak akan ada spasi antara website utamanya dengan dengan notes filmnya. Maka kita beri separatornya itu kosong. Jadi kita beri seperti ini. Oh ya, maaf, ini harusnya menggunakan HTTPS-nya ya. Nah, seperti ini. Ini coba kita run. Nah, ini akan kita punya link seperti ini. Kita coba lihat. Nah, maka nanti linknya akan seperti ini. Coba kita ambil salah satu linknya, film kelima, kita coba kopikan sebagai bukti kalau ini memang linknya berhasil gitu ya. Kita copy, kita paste di halaman Chrome. Kita paste, coba halaman tadi. Nah, ini film kelima. Coba kita run, coba kita ini ya, jalankan di browser. Nah, ini film 12 Angry Men kelima. Jadi ini betul ya. Ini link kita sudah betul, sudah bisa digunakan. 6 variabel sudah ditentukan, sudah didapatkan dan berhasil. Selanjutnya kita membuat data frame. Di sini saya beri nama IMDb summary, IMDb sum. Kemudian saya buat data frame. Dari seluruh variabelnya ini ada nama, tahun rilis, kemudian rating, sinopsis, link, director, dan juga jangan lupa diberikan keterangan strings, as vector, itu true. Kita run. Nah, ini adalah data frame IMDb summary yang kita punya. Kita akan punya nama film, tahun, kemudian rating dari film tersebut, sinopsisnya, direkturnya siapa, dan ini adalah link dari film tersebut. Lumayan ya, ini kita bisa membuat 50 daftar film.